Haji 2026 disebut-sebut akan berjalan lancar, tanpa kendala sedikitpun. Sebuah pernyataan yang terdengar menenangkan, bahkan memberi harapan besar bagi jutaan calon jemaah Indonesia. Namun, di balik optimisme itu, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Benarkah semuanya sudah benar-benar siap? Kita tahu, ibadah haji bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah salah satu mobilisasi manusia terbesar di dunia. Jutaan orang berkumpul di satu tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan berbagai latar belakang, kondisi fisik, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Di sisi lain, situasi global, terutama di kawasan Timur Tengah, belum sepenuhnya stabil. Konflik geopolitik masih menjadi bayang-bayang yang berpotensi memengaruhi banyak aspek, termasuk keamanan dan kelancaran ibadah haji. Namun, pemerintah justru menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala teknis maupun operasional. Koordinasi dengan pihak Arab Saudi diklaim berjalan mulus. Persiapan disebut terus dimatangkan. Ini tentu menjadi kabar baik, tapi di saat yang sama, publik juga perlu bersikap kritis. Apakah pernyataan tanpa kendala ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan? Atau justru masih sebatas laporan administratif yang belum sepenuhnya diuji dalam situasi real? Karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya mengajarkan kita satu hal penting. Tantangan terbesar seringkali muncul bukan saat perencanaan, tetapi saat pelaksanaan. Jadi, Haji 2026 ini benar-benar akan berjalan mulus? Atau kita sedang berdiri di ambang ujian besar yang belum terlihat? Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan bahwa keberangkatan perdana jemaah haji tahun 2026 akan dimulai pada 22 April 2026. Tanggal ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang jutaan umat Muslim Indonesia yang telah menanti bertahun-tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima. Penetapan jadwal ini tentu bukan keputusan yang sederhana. Dibutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan teknis yang menyeluruh agar proses pemberangkatan berjalan sesuai rencana. Dari sisi pemerintah, kepastian tanggal ini menunjukkan bahwa tahapan persiapan sudah memasuki fase yang cukup maju dan terstruktur. Bagi para calon jemaah, informasi ini menjadi sangat penting. Mereka kini memiliki gambaran waktu yang jelas untuk mempersiapkan diri, baik dari segi fisik, mental, maupun perlengkapan ibadah. Mulai dari menjaga kesehatan, mengikuti manasik haji, hingga memastikan dokumen perjalanan lengkap, semuanya harus dipersiapkan dengan baik menjelang hari keberangkatan. Namun di balik kepastian ini, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah kesiapan tersebut benar-benar sudah merata di semua lini? Karena dalam pelaksanaan haji, tantangan seringkali muncul bukan pada tahap perencanaan, melainkan saat implementasi di lapangan. Dengan jumlah jemaah yang sangat besar, potensi kendala tetap ada. Oleh karena itu, kepastian tanggal 22 April 2026 seharusnya tidak hanya menjadi simbol kesiapan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap detail harus benar-benar diperhatikan agar perjalanan ibadah ini dapat berjalan lancar, aman, dan khusyuk bagi seluruh jemaah. Sejumlah aspek teknis dalam penyelenggaraan Haji 2026 diklaim telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Fokus utama berada pada 3 hal krusial: transportasi, akomodasi, dan konsumsi jamaah. Ketiganya bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi penentu utama kenyamanan dan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Dari sisi transportasi, pengaturan mobilitas jamaah dari Indonesia menuju Arab Saudi, hingga pergerakan antar lokasi ibadah seperti Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina, menjadi tantangan besar yang harus dikelola dengan presisi tinggi. Sedikit keterlambatan saja bisa berdampak pada jadwal ibadah yang sangat padat. Sementara itu, akomodasi juga menjadi sorotan penting. Penempatan hotel atau tenda yang terlalu jauh, kapasitas yang tidak seimbang, hingga fasilitas yang kurang memadai, seringkali menjadi keluhan jamaah di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan saja tidak cukup. Eksekusi di lapangan jauh lebih menentukan. Di sisi lain, konsumsi jamaah juga tak kalah vital. Distribusi makanan harus tepat waktu, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah dari berbagai latar belakang. Keterlambatan atau kualitas yang menurun bisa langsung berdampak pada kondisi fisik jamaah, terutama bagi lansia. Meski pemerintah menyatakan semua sudah siap,
Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa tantangan terbesar justru muncul saat pelaksanaan berlangsung. Maka, pertanyaannya bukan lagi sekadar sudah siap atau belum, tetapi seberapa siap menghadapi kemungkinan terburuk. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak Arab Saudi berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan hingga saat ini disebutkan tidak ada kendala berarti dari otoritas setempat. Ini tentu menjadi kabar yang menenangkan, mengingat Arab Saudi adalah pemegang kendali penuh atas seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari regulasi, layanan, hingga pengaturan teknis di lapangan. Koordinasi ini mencakup banyak hal penting, seperti penentuan kuota jamaah, pengaturan jadwal keberangkatan, kesiapan bandara, hingga layanan di Mekah, Madinah, dan titik-titik krusial seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tanpa komunikasi yang solid, potensi kekacauan bisa saja terjadi, terutama karena jutaan jamaah dari seluruh dunia berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Namun, di balik klaim kelancaran ini, ada hal yang perlu dicermati secara kritis. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan dari Arab Saudi bisa berubah secara cepat dan terkadang mendadak. Mulai dari pembatasan akses, perubahan sistem layanan, hingga aturan baru yang bisa berdampak langsung pada jamaah. Artinya, koordinasi yang baik saja belum tentu cukup jika tidak diiringi dengan kesiapan menghadapi skenario terburuk. Pemerintah perlu memastikan adanya rencana cadangan yang matang, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan di detik-detik terakhir, jamaah Indonesia tetap bisa terlayani dengan baik tanpa mengalami kebingungan atau keterlambatan. Menariknya, dalam persiapan Haji 2026, pemerintah tidak hanya berbicara soal teknis, tetapi juga menyinggung situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah. Ini bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut merupakan pusat pelaksanaan ibadah haji, sehingga stabilitas keamanan menjadi faktor yang sangat krusial. Harapan besar disampaikan agar konflik yang masih terjadi dapat segera mereda. Sebab, sekecil apapun eskalasi yang terjadi di kawasan ini bisa berdampak langsung pada penyelenggaraan haji, mulai dari pengaturan jalur penerbangan, keamanan jamaah, hingga kebijakan mendadak dari otoritas setempat. Disinilah kita mulai melihat bahwa ibadah haji tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik dunia. Haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga peristiwa global yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa siap pemerintah menghadapi skenario terburuk? Apakah sudah ada rencana cadangan jika situasi tiba-tiba memburuk, atau kita masih bergantung pada harapan bahwa kondisi akan tetap kondusif? Optimisme memang penting, tetapi realitas di lapangan seringkali tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, selain berharap konflik mereda, langkah antisipatif juga harus benar-benar disiapkan secara matang. Karena pada akhirnya, keselamatan dan kenyamanan jamaah adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan, apapun situasi global yang sedang terjadi. Pemerintah menegaskan bahwa ibadah haji bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga merupakan simbol perdamaian dunia. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang sama, mengenakan pakaian ihram yang seragam tanpa membedakan status sosial, ras, maupun kebangsaan. Di titik inilah, haji menghadirkan gambaran ideal tentang persatuan umat manusia, bahwa di hadapan Tuhan, semua setara. Namun, jika kita melihat realitas global saat ini, pesan perdamaian tersebut terasa seperti sebuah ironi. Di berbagai belahan dunia, konflik masih terus terjadi, termasuk di kawasan Timur Tengah yang justru menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji. Ketegangan politik, perang, dan krisis kemanusiaan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak negara. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai perdamaian yang tercermin dalam ibadah haji mampu memberikan dampak nyata di luar tanah suci? Ataukah ia hanya menjadi simbol yang kuat secara spiritual, tetapi lemah dalam implementasi global? Di sisi lain, justru karena kondisi dunia yang penuh konflik inilah, makna haji sebagai simbol perdamaian menjadi semakin relevan. Haji bisa menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan peluang untuk saling memahami. Mungkin, perubahan besar tidak terjadi secara instan,
Tapi dari jutaan individu yang pulang dari haji dengan membawa semangat persatuan, harapan akan dunia yang lebih damai tetap ada, meski perlahan dan penuh tantangan. Haji 2026 memang terlihat menjanjikan. Tanpa kendala, persiapan matang, dan koordinasi berjalan lancar. Namun kita tidak boleh lengah, karena dalam skala sebesar ini, tantangan bisa datang dari mana saja, teknis, kebijakan, bahkan geopolitik. Optimisme itu penting, tapi kesiapan menghadapi resiko jauh lebih penting. Kalau menurut Anda, apakah Haji 2026 benar-benar akan berjalan lancar tanpa hambatan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar haji, umroh, dan informasi penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.